Berikut ini kita goncang arisan. Bulan depan arisan itu silaturahim. Man habaib satu lahu fi rizqi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusa'alahu fi asarihi, mau mudah rezekinya, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah silaturahim. Tapi kalau hanya sekedar silaturahim, maka dibuatlah arisan. Arisan masyarakat Jawa Timur, arisan masyarakat Minangkabau, arisan alumni SMA 1. Nah, kumpul. Selama di dalamnya baik, gak apa-apa. Arisan itu wadah silaturahim. Jangan arisan untuk pamer harta. Jam berapa ya? Kita jangan. Upah mau menunjukkan gelang besar. Kan gak semua kita rezekinya sama. Mungkin di situ ada yang kaya, tapi ada juga yang susah. Setiap kali dia melihat gelang besar, aduh, gatal ya. Enggak rantai besar. Sampai di sana cuma menceritakan aib orang. Kalau di sana isinya zikir, bagus. Berikut ini kita arisan di rumah Bapak Ano, nanti kita baca Yasin. Bagus, di rumah itu dibacakan Yasin supaya hantu jin kabur semuanya. Bagus. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, ini ada Al-Quran diletakkan di dalam lemari kaca di ruang tamu. Setiap tamu yang melihat seperti bawa kucing. Wah, pinter Anda, cantik ya. Pernah dibuka enggak? Maka arisan baca Quran. Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Baca. Ini sekarang banyak juga orang arisan baca Yasin yang dibaca ujung-ujungnya. Jaon, Bayagun. Pas baca rame-rame semua bisa baca. Tapi begitu satu-satu diperiksa, baca. Ya Asin. Kau sampai baca Yasin, baca huruf Latin. Hanya belajar baca Quran. Berikut ini kita acara arisan nanti sore, kita akan selingi dengan pembacaan Yasin dengan bimbingan tajwid bersama Ustadz Imam Al-Mukarram Kiai Fulan. Nah, bagus, baik, nggak salah. Tapi kalau cuma datang begitu nggak tertarik Pak Ustadz, gimana kalau diisi dengan goncang uang? Ngumpulnya 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Setelah itu digoncang, pesertanya ada 100 orang, 100.000, 100 orang. Kalau gitu nariknya 10 juta. Ya bagus. Itu artinya ngutang. Bagi yang sudah narik pertama, jangan nggak datang lagi. Begitu dapat 100.000, alhamdulillah. Inilah yang pertama. Apa hukumnya arisan? Jauhi aja kalau bisa. Arisan lebih baik dijauhi karena memang arisan itu sebenarnya hutang yang diatur supaya kesannya bukan utang. Utang bukan itu. Utang. Kan itu. Orang itu kalau berutang dalam agama, kalau darurat baru boleh. Kalau tidak darurat nggak boleh, ya. Karena orang kalau mati punya utang, masalah, ruhnya akan tergantung antara langit dan bumi. Dalam sebuah hadis dikatakan, dan arisan itu utang. Orang yang kena pertama misalnya, dapat pertama, maka dia jadi masalah, utang. 14 orang yang dia punya utang 13 orang. Yang dia harus bayar setiap bulan. Apalagi kadang-kadang sering kali terjadi arisan ini digunakan memang untuk, tanda kutip ya, berfoya-foya. Misal dapat pertama, dapat 15 juta. Wah ibu-ibu, dibeli apa 15 juta? Mau syukur-syukur kalau dipakai bayar utang juga atau punya masalah. Enggak, beli tas, beli apa, nggak ada manfaat. Terus itu utang, bangga baru beli benda. Padahal sebenarnya tidak diperlukan, tasnya masih banyak. Lalu untuk apa? Lebih baik jangan. Saya tidak katakan haram ya, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Satu-satunya yang dibolehkan oleh para ulama khusus masalah ini adalah kalau seseorang memang meniatkan bahwasanya arisan diadakan untuk ta'awun, untuk saling bantu. Memang dana diniatkan untuk sosial, ini loh, sosial tiap bulan kita nabung 500.000 untuk siapa diantara kita yang butuh bantuan dikasih. Nanti dia akan dikasih siapa yang mendesak, butuh.
mendesak butuh. Misal, oh si fulan ini betul-betul susah dia bantu kena anaknya sakit, kena si fulan, apalah, kasih. Nggak masalah, gitu kan. Nanti kalaupun dia tidak mampu membayarnya, maka itu dimaafin misalnya. Memang dianggap itu kegiatan sosial. Jangan dijadikan sebagai ajang keuntungan, karena nggak ada keuntungan di arisan. Untungannya apa? Utang kok itu. Arisan itu dibangun atas dasar ta'awun, tolong menolong. Untuk punya duit 12 juta saya nggak bisa. Tapi saya harus pakai nabung paksa, semacam nabung. Tapi sifatnya itu membantu. Jadi arisan dibangun dalam rangka tolong menolong. Kita bersepuluh, yuk kita arisan setiap bulan 1 juta deh. Setiap 10 tahun kita sudah dapat 10 juta, 1 juta. Sebulan kita hanya mengeluarkan 1 juta. Dan saya punya harapan nanti pas bulan ke-10 itu pas giliran saya. Anak saya mau sekolah dan sebagainya. Maka saya memberinya dalam rangka, dalam irama tolong menolong. Kita ngumpulin duit untuk nolong. Kan satu-satu nolongnya. Satu-satu. Jadi yang dapat duluan si A, baru B dan sebagainya. Nanti giliran terakhir saya. Karena irama tolong menolong, ya tetap harus kita jaga makna tolong menolong. Nolong itu kan biasanya orang yang kurang mampu kan ditolong, ya kan? Karena saya tidak mampu punya duit 10 juta, maka saya ikut arisan ini dengan harapan nanti pas gilirannya saya dapat 10 juta. Dapat dibantu oleh yang lain. Sehingga perlu juga namanya arisan itu dalam irama tolong menolong. Tapi kalau sudah keluar dari irama tolong menolong nggak benar. Ada yang satu nggak bisa bayar karena nggak mampu, malah hangus. Nah ini sakit di atas sakit, zalim di atas zalim, sudah melarat nggak bisa bayar, dihangus lagi. Wah ini adalah zalim. Kayaknya dia adalah kejahatan yang dikemas dengan tolong menolong. Nggak benar semacam itu. Nggak boleh. Justru Anda berpikir satu ini karena memang fakir betul dia, utang kemarin anaknya sakit, ada yang meninggal dunia sampai bulan ini dia nggak bisa bayar 800.000. Kita akan 12 orang. Yuk kita nambah. Setiap orang nambah 70.000 lah. Kali 12 kan sudah hampir 800. Jadi tolong B tetap utuh. Bukan malah dipangkas. Ya kita nambah dong namanya tolong menolong kok. Masa saudara kita gara-gara sudah 7 kali ya tinggal 1 kali tok. Hangus. Ya Allah, nasib buruk yang panitianya itu. Nasib buruk itu, kerakusan dibungkus dengan kebaikan. Jangan, nggak boleh dong hangus. Ini bukan, berarti kalau sudah pakai hangus-hangusan itu sudah bukan niat tolong menolong itu. Bukan niat tolong menolong. Seperti asuransi itu sebetulnya kan dalam irama tolong menolong. Tapi karena bukan dikemas, bukan dihadirkan kerinduan tolong menolong, maknanya komplain-komplainan, klaim-klaiman, kan begitu. Sebenarnya dalam asuransi Islam itu maksudnya begini. Saya ingin berbagi, saya ingin membantu setiap bulan begini dengan harapan kalau saudara yang saya sakit, mereka bisa menggunakan uang yang saya kumpulkan dengan teman-teman untuk itu. Loh, kalau kamu sakit gimana? Ya saya tidak pengen sakit, ngapain pengen sakit? Gitu aja jawabannya. Terus kalau sakit beneran, ya nggak pengen sakit. Enggak seandainya, oh seandainya. Ya karena saya anggota ya mungkin dibantu sama mereka, tapi saya enggak. Saya tujuan saya bantu. Lah itu sebenarnya asuransi. Tapi asuransi karena bukan syar'i, lihat. Kalau asuransi mobil, kalau nabrak sedikit kurang gede, nggak bisa komplain. Tabrak jeder agak kuat dikit. Itu loh misalnya. Karena memang asuransi kalau tidak dikemas dengan Islami akan jadi ladang kejahatan. Tapi kalau dikemas dengan benar Islami akan semakin indah. Sama kayak arisan juga demikian. Nggak boleh ya, tidak boleh hangus dong. Maksudnya hangus itu dihapus dari, bukan hangus, dihapus dari keanggotaan. Mestinya justru karena dia tidak bisa bayar, mungkin bisa pinjam kepada yang lainnya. Mbak, saya pinjam. Kenapa? Saya setoran arisan tahun ini nggak punya duit. Oh iya, pinjamnya 100.000. Ya nanti insya Allah kapan-kapan saya bayar. Ya, tetap bayar, tetap jadi anggota. Nanti kalau sudah dapat, ya biar bayar utang selesai. Karena ada caranya. Seneng banget itu panitia kayaknya waktu menghanguskan itu. Mau diambil oleh panitianya.